berjuang membela kebenaran, membebaskan dari belenggu penjajahan, kisah keberanian, pengorbanan, sumbangsih pikiran para pahlawan nasional, patriot bangsa, patriot bangsa. Dipersembahkan oleh Smamda SMA Muhammadiyah II Surabaya. Abdul Qahar Muzakir lahir 16 September 1907 di kota Yogyakarta. Ia adalah sosok yang sederhana namun kaya spiritualitasnya. Ketika menjadi Rektor Universitas Islam Indonesia, Pak Qahar, sapaan akrab Abdul Qahar Muzakir, seringkali naik andong dari rumahnya sampai kampus yang berada di Jalan Cikditiro, kota Yogyakarta. Perhatian Qahar dalam dunia pendidikan sangat besar. Ia membentuk Panitia Perencana Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Panitia itu terdiri Mr. Suwandi, Dr. Ahmad Ramali, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Farid Ma'ruf, Kiai Haji Fathur Rahman Kafrawi, dan Karto Sudarmo. Sekolah Tinggi Islam berhasil dibuka pada 8 Juli 1945 di Gedung Kantor Imigrasi Pusat Gondang Dia, Jakarta. Sekolah Tinggi Islam ini menjadi cikal bakal Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Qahar juga menjadi pelopor pendirian Akademi Tabligh Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1958. Akademi ini kemudian bertransformasi menjadi Fiat Muhammadiyah dan akhirnya menjadi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ketika menjabat sebagai Direktur Madrasah Muallimin Muhammadiyah, yang merupakan institusi pendidikan integrasi dengan Madrasah Muallimat Muhammadiyah, lembaga pendidikan khusus perempuan, Qahar menggagas pendidikan tinggi khusus perempuan. Perhatian Qahar pada dunia pendidikan tidak hanya diwujudkan dalam institusi pendidikan formal. Pada 1939, Qahar menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang diundang ke Jepang untuk menghadiri konferensi kebudayaan Islam atau Keikyo Seinen Tashintai. Konferensi ini melahirkan barisan Hizbullah sebagai organisasi sayap dari Masyumi. Qahar turut menginisiasi pendidikan dan latihan barisan Hizbullah yang dilaksanakan pada 28 Februari 1945 di Cibarusa, Bogor. Ketika revolusi kemerdekaan Indonesia, Qahar Muzakir juga membidani pendidikan khusus di bidang pembinaan mental pada Angkatan Perang Sabil. Qahar Muzakir menginisiasi perintisan Ma'had Islami, yaitu yayasan pesantren yang didirikan untuk mengajarkan agama Islam dan akhlak merujuk pada kitab-kitab salaf. Termasuk pendidikan informal lain seperti pendidikan politik selama menempuh pendidikan di Timur Tengah pada rentang waktu 1925 sampai 1936. Selama masa studi ini, ia aktif bersama tokoh-tokoh intelektual lain memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, termasuk kemerdekaan Palestina, dengan prinsip dasar menghapuskan penjajahan di atas muka bumi. Ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Darul Ulum Mesir, Qahar bergabung dengan gerakan yang dipimpin oleh Muhammad Amin Al-Husaini untuk menghentikan imigrasi yang dilakukan orang Yahudi ke Palestina pasca keputusan politik luar negeri Inggris Raya pada 2 November 1917. Kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Arab, Inggris, Belanda, Jerman, Hebrew, dan Suryani memudahkan Qahar dalam berdiplomasi. Saat usia 24 tahun, Qahar menjadi ketua perwakilan umat Islam dari Asia Tenggara. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, Abdul Qahar Muzakir bersama Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar atau preambul Undang-Undang Dasar 1945. Panitia 9 ini dibentuk setelah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengalami kebuntuan dalam perdebatan tentang dasar negara Indonesia yang baru merdeka ini. Baru saja kita dengarkan Patriot Bangsa, kisah para pahlawan nasional. Dipersembahkan oleh Smamda SMA Muhammadiyah II Surabaya. Smamda membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Info lebih lanjut hubungi 031-502-1316 atau kunjungi ppdb.smamda.net atau datang ke Jalan Pucang Anom 91 Surabaya. Smamda, excellent with character and achievement.